Baiklah, kita mulai perkuliahan perancangan di bantu komputer ya. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita mengoperasikan SAP 2000, kemudian bagaimana cara kita menulis laporannya. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita mengambil hasil output berupa gaya-gaya dalam untuk kita olah ke dalam perhitungan Excel ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mendapatkan perhitungan penulangan secara Excel. Oke, jadi untuk kasus seperti ini ada 3 elemen struktur yang akan kita hitung. Yang pertama balok, kemudian plat lantai sama kolom ya. Untuk contoh kasus ini kita ambil sederhana saja, misalkan baloknya cuma satu kita ambil sebagai contoh perhitungan. Plat juga cuma hanya salah satu saja kita ambil, kemudian kolom juga mungkin satu atau dua yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama apa? Kita buka dulu program kita yang sudah kita buat, yang sudah kita siap analisis. Kemudian tinggal kita running saja. Ya. Tinggal kita running. Di sini runningnya bawah modal tidak saya running karena modal untuk nanti kita aplikasikan ke Gempa. Tapi kalau mau teman-teman semua running ya juga silahkan, tidak masalah. Kemudian run now saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, jadi sebenarnya di video yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan bagaimana cara kita mendapatkan Asperlu secara langsung di SAP 2000. Tapi untuk cara itu sebenarnya boleh dipakai, tetapi saya lebih menyukai atau lebih menyarankan teman-teman semua mengambil data berupa gaya-gaya dalam yang artinya momennya, lintangnya, dan normalnya. Kemudian nanti akan kita analisis secara Excel atau secara manual. Nah, ini sudah hasil runningnya ya. Ini tampilan kiri ini saya bikin dia show undeformed ya, supaya dia tampilannya normal. Yang di sini saya ambil dia tampilan XZ ya. XZ plane berarti di sini posisinya di Y sama dengan 3 meter ya. Berarti di portal 2 ya. Nah, di portal 2. Oke, di portal 2. Nah, di sini kenapa saya ambil di sini? Misalkan saya pengen mengambil sampel balok. Balok itu biasanya kita ambil di kondisi yang ekstrim ya, atau kondisi yang mungkin kita akan prediksi bahwa bebannya atau gaya dalamnya adalah yang paling besar. Nah, contohnya saya ambil di portal tengah seperti ini. Saya akan ambil di balok sini, ya, artinya di tengah sini. Nah, pertama-tama apa? Saya ingin memunculkan diagram momennya terlebih dahulu. Ya, pilih ini, frame cable. Kemudian kombinasinya kita tentukan dulu ya. Kita pengen pakai kombinasi yang paling besar, yaitu 1,2D plus 1,6L. Kemudian kita tampilkan momen arah 33. Kemudian kita tekan show value on diagram. Kemudian OK. Nah, muncullah hasil momennya. Nah, di sini saya pakai gunakan satuan kilonewton meter ya. Nah, ini Excelnya sudah saya siapkan. Nanti teman-teman mungkin bisa di-download saja, akan saya sediakan. Jadi Excel yang saya gunakan adalah Excel buatan dari Bapak M. Nur Ilham ya. Sebenarnya beliau banyak sekali membuat Excel untuk beton ya. Beliau juga punya blognya, nanti bisa teman-teman semua searching ya nama beliau untuk dilihat blognya ya. Banyak di situ yang beliau bagikan ilmunya tentang teknik sipil. Nah, di sini saya download tentang balok dan plat. Ya, sebenarnya kolom juga ada, cuman saya nggak akan menampilkan karena itu cukup berat membukanya karena ada diagram interaksi yang cukup banyak ya. Jadi untuk balok dan plat saya menggunakan referensi dari Bapak M. Nur Ilham, sedangkan kolom nanti saya akan menggunakan Excel buatan sendiri. Oke, sekarang begini. Kita akan balok dulu ya. Jadi balok dulu. Apa yang harus kita isi? Ya. Yang harus kita isi adalah berapa sih kuat tekan betonnya? Ya, jadi kita lihat lagi di soal kita. Di soal kita data materialnya ada FC aksen 20 MPa,
tegangan leleh dari baja BJTD 40, berarti 400 MPa sama BJTP 24 ya. Nah, seperti itu kita isi saja di sini. Ya, untuk beton 20 MPa, untuk tulang lentur kita pakai 400 MPa, tulang geser atau sengkang kita gunakan 240 MPa. Sekarang dimensi balok. Balok kita menggunakan kemarin adalah 25/35. Ya, berarti isi saja di sini. Lebar baloknya 250 mili, tinggi baloknya 350 mili. Nah, di sini kita harus sudah memprediksi kita ingin menggunakan diameter tulangannya berapa untuk tulangan pokok, dan untuk tulangan sengkang kita pengen menggunakan diameter berapa. Di sini saya menggunakan diameter 16 ya. 16 mili untuk tulangan lenturnya atau pokoknya. Untuk tulangan sengkangnya atau gesernya saya gunakan 10 mili. Di mana di sini saya menggunakan tebal selimut beton, saya asumsikan 20 mili ya. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan lihat lagi di SNI beton. Syarat selimut beton itu berapa? Apakah 20 mili, apakah 40 mili, atau 60 mili ya, tergantung kondisinya, apakah dia interior, eksterior, atau terpapar yang suhunya ekstrim. Nah, saya menggunakan 20 mili di sini. Nah, sekarang apa? Kita juga harus menginput berapa nilai momen positifnya, berapa nilai momen negatifnya, sama gaya lintangnya berapa ya. Ya sudah, berarti kita buka subnya. Tadi kita sudah memunculkan nilai momen akibat kombinasi ini ya. Kita pengen di sini, berarti tinggal saya klik kanan saja ya. Saya klik kanan, kemudian tadi yang diminta adalah momen negatif ya. Momen negatif berarti ada di sini, itu sebesar minus 42,76 ya. Minus 42,76 atau saya genapkan menjadi 43 ya. Saya genapkan dia lebih besar. Ya, kemudian untuk momen positifnya, ya untuk momen positifnya saya ambil di tengah-tengah sini, ya, di tengah-tengah sini. Kalau misalnya kalian susah mengambil supaya pasnya angkanya ini, nah, ini kebetulan tepat 2 meter ya. Sebenarnya kalau kalian susah, itu tinggal kalian ketik di sini saja 2, ya. Otomatis dia tepat di tengah bentang. Maka dia adalah 19,87 kN ya. Berarti kita isi di sini. Kita isi 19,87 atau saya genapkan ke atas menjadi 20 kN. Kemudian untuk gaya lintangnya, ya gaya lintangnya saya tekan Somax lagi. Berarti sekitar minus 55,62 ya. 55,62. Atau saya genapkan menjadi 56. Untuk penggenapan ini bebas ya, mau kalian genapkan boleh, mau tidak juga silahkan ya. Di sini saya genapkan supaya penulisannya lebih mudah. Tapi kalau kalian pengen yang akurat ya nggak apa-apa, pakai saja yang berkoma. Nah, kemudian apa di sini sudah ada ya, ini rumus-rumus ini sudah sering sekali kalian lihat di beton 1 ya. Menentukan nilai beta, kemudian kondisi balance, Rmax, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini ada bagian tulangan momen positif ya. Berarti momen positif kita tadi dibagi dengan reduksi lentur. Reduksi lentur kita ada di sini. Sebenarnya ini semua sudah ada rumusnya ya, jadi nggak perlu kalian rubah-rubah lagi, tidak masalah. Yang perlu kalian rubah adalah yang ini. Nah, di sini ini bisa kalian hitung terlebih dahulu atau kalian kira-kira. Ya, kalau saya lebih suka kira-kira langsung, mungkin kisaran 40 mili ya. Jadi adalah diperkirakan jarak pusat tulang lentur ke sisi beton. Ya, saya asumsikan saja 40 mili, nanti gampang bisa kita rubah kembali. Ya. Dan ada tinggi efektif balok dan seterusnya. Nah, sampailah diperlukan bahwa rasio tulangan yang diperlukan adalah sekian dan minimumnya adalah sekian. Ya, rho minnya sekian, maka yang kita ambil adalah rho minimumnya. Ya, yang kita ambil adalah rho minimum. Karena apa? Rho perlu lebih kecil daripada rho minimum. Berarti kita ambil ini. Nah, kalau sudah kita ambil ya. Kemudian berarti hitung luasnya. Nah, rumusnya sama persis yang kalian belajar di beton 1. Dapatlah as perlunya sekian, maka N-nya adalah 1,3. Nah, karena dibutuhkannya jumlah tulangannya adalah 1,3, maka kita genapkan menjadi 2 buah tulangannya. Berarti 2 buah diameter 16.
Kita hitung lagi, kalau 2 buah berarti nanti as yang kita terpasang, ya, luas tulangan terpakainya adalah 402 mili. Sedangkan yang diperlukan hanyalah 271. Berarti ya sudah oke, sudah lebih besar daripada yang diperlukan. Sudah. Kemudian kita susun tulangnya di mana? Kita menggunakan satu baris saja, ya. Jadi tulangannya dipasang di satu baris, ya. Kemudian di sini, nah di sini ada nih, ada namanya letak titik berat tulangan. Nah, 38 mili. Nah, di sini tadi kita menggunakan 40 mili di atas. Kita menggunakan 40 mili di atas. Kalau misalkan saya salah memprediksikan, misalkan saya tulis 25, ya, 25, maka di sini dia perkirakan lagi D-nya, ya. Artinya not given ya, atau tidak oke ya. Tidak memenuhi syarat. Berarti apa? Minimal 38. Ya sudah, tadi saya ambil 40. Ya. 40, kemudian perkiraannya oke, ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ya, kita hitung momen nominalnya. Ini momen nominal balok, artinya kapasitas baloknya, ya, dikalikan dengan reduksi kekuatan. Berarti kapasitas momen nominalnya itu adalah 37,7 kN. Sedangkan momen yang terjadi adalah 20 kN. Berarti dia oke. Atau kita bisa ambil rasio keamanannya adalah, ya, yang terjadi dibagi dengan yang tersedia, ya, atau kapasitas baloknya. Berarti angka keamanan kita adalah 0,53. Itu sudah bagus ya angka keamanannya. Dimana angka keamanan ini tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti dia failure strukturnya atau patah. Artinya ini ada rasio kapasitas ya. Kapasitas yang diperlukan dibagi dengan kapasitas yang terpasang. Nah, kemudian selanjutnya adalah momen negatif ya, atau di bagian tumpuan lah kita bisa ambil seperti itu. Sama saja caranya, kita asumsikan terlebih dahulu 40 mili. Kita cek ternyata butuhnya adalah 3 buah ya. Butuhnya ada 3 buah. Karena apa? Rho yang diperlukan 0,006, sedangkan rho minnya 0,035. Berarti kita ambil rho perlu yang di sini, yang paling besar. Berarti kita pasang 3 buah. Kalau saya pasang 3 buah, maka as terpasang 603, sedangkan as yang diperlukan hanyalah 467. Berarti sudah oke sebenarnya. Ya. Nah, 3 ini saya pasang di baris ke-1 semua. Ya, sama kayak dengan tadi. Kemudian saya perkirakan simut betonnya, maka dia pas 40. Perkiraan saya sudah pas. Kemudian maka momen nominalnya atau kapasitas baloknya adalah 54,74 kN. Nah, ini sudah lebih besar, berarti dia oke. Tapi kalau misalkan dia ternyata kurang, ya, ini saya contohkan, kalau misalkan ini saya tulis 1 ya, atau 2 saja, saya pasang 2 supaya sama dengan yang momen positif, maka otomatis dia kurang di sini as perlunya. Ya. Otomatis pasti dia tidak akan aman, ya, yaitu bahaya. Berarti kapasitasnya lebih kecil daripada yang diperlukan. Ini kalau saya rasiokan, maka menjadi pasti lebih dari 1 hasilnya. Nah, 1,14 berarti dia failure. Berarti apa? Ini harus kita jadikan dia 3, ya. Nah, 3. Sehingga apa? Sehingga rasionya menjadi, ya, di bawah 1. Nah, 0,78. Ini juga angkanya termasuk bagus ya. Sebenarnya kalau kalian pengen efisien sekali, itu mendekati angka 0,8 sampai 0,9. Tapi hati-hati, semakin mendekati angka 1 rasionya ini, maka dia akan dibilang kategorinya adalah kritis ya, karena dia hampir ngepas sekali kapasitas dengan yang diperlukannya. Jadi kalau bisa rasionya sekitar 0,7 atau 0,6 atau 0,5. Ya, 0,5 sudah aman sekali. Tapi jangan terlalu kecil rasionya, nanti malah jadi boros ya. Nah, sudah. Berarti di bagian lapangan sudah kita dapatkan 2 buah diameter 16. Di bagian tumpuan kita dapatkan 3 buah diameter 16. Kemudian berarti adalah tulangan sengkangnya atau tulang gesernya. Nah, ini semua sudah ada ya. Nggak perlu kita rubah lagi. Kita menggunakan sengkang 2 kaki
diameter 10 ya. Sudah didapatkan semua. Di sini ada yang saya rubah ya kalau tidak salah. Oh ya tidak, yang saya rubah ada di bagian plat. Di sini tidak ada yang dirubah. Cukup saja seperti ini ya. Didapatkan berarti dua kaki, sengkang dua kaki dengan diameter 10 mili dan jaraknya setiap 15 cm ya. Seperti itu. Ya, nanti kalian bisa lagi lihat di beton 1 ya. Di sini kenapa diperlukan tulang geser? Karena apa? Karena VC di sini itu lebih kecil daripada VU yang terjadi, maka perlu tulang geser. Nanti jangan khawatir kalau misalkan VU-nya sangat kecil sehingga tidak perlu tulang geser, berarti kita pasang saja tulang geser minimum di sini. Ya. Nah, kalau sudah selesai seperti itu baru kita sketsakan. Nah, berarti apa? Boleh saya tulis di bagian tumpuan 3 buah diameter 16, tapi di bawahnya 2 buah diameter 16. Di lapangan saya pasang 2 buah diameter 16 sama di atasnya 2 buah diameter 16. Nah, sketsanya bisa seperti ini. Dengan sengkang saya ambil sengkang diameter 10 dengan jaraknya 150 mili. Oke. Untuk balok sudah cukup seperti itu, sangat gampang sekali ya. Jadi sebenarnya yang kita ganti itu adalah yang warna merah saja. Ya, untuk yang lainnya itu tidak perlu diganti. Kecuali nanti kalau momennya besar, otomatis nanti kita perlu menambah baris di sini untuk baris tulangannya. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sekarang untuk plat bagaimana? Ya, untuk plat bagaimana? Nah, untuk plat juga sama. Kita gunakan mutu betonnya 20 MPa. Untuk tulang lentur plat saya menggunakan diameter 10 mili. Berarti kalau diameter 10 mili, berarti dia termasuk BJTP 24. Berarti dia adalah F yield-nya 240 MPa. Nah, di sini ada data plat lantai. Ya. Data plat lantai saya adalah tebalnya 120 mili ya. Nah, 120 mili. Oke. Sudah. Kalau kalian pengen dirubah ini juga silahkan. Ya, ini dirubah juga boleh. Artinya panjang bentang plat arah X-nya, arah Y-nya ya. Ingat LX adalah bentang terpendek dan LY adalah bentang terpanjangnya. Ya. Ini kalau koefisien momen, ini yang kalian belajar di beton 2 menggunakan metode konvensional. Caranya sama persis seperti ini. Ya, kita masukkan koefisiennya, seperti itu juga silahkan. Tapi cara di SAP 2000 ini nggak saya gunakan ya. Ini nggak akan saya gunakan dan ini tidak akan saya gunakan. Nah, kenapa? Di sini kan ada hitungan beban. Nah, di sini momen di sini akan saya isi langsung berdasarkan SAP 2000-nya. Ya, dimana kalau kalian lihat, kalau Excel ini kan dia pakai ini ya, pakai rumus. Ya, kalau misalkan saya gunakan SAP 2000, saya tinggal cari saja berapa nilai momennya. Nah, untuk mendapatkan momen pada plat, pertama-tama ya, ini saya rubah dulu tampilannya menjadi XY, tampilan denah. Nah, di tampilan denah seperti ini. Nah, di tampilan denah seperti ini, saya fokus di lantai 2 ya, atau di Z sama dengan 4 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan menampilkan kontur momennya terlebih dahulu. Nah, untuk ini saya gunakan tetap ya kombinasinya 1,2D plus 1,6 L. Saya pengen dulu mencari momen tumpuan arah X dan lapangan arah X. Berarti saya pilih momen 11 di situ. Ya. Momen 11. Nah, cara cepatnya atau cara ringkasnya adalah kita langsung lihat di sini. Ya. Langsung lihat di sini. Di sini ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Nilai minimum ini adalah nilai momen yang paling negatif ya. Paling negatif berapa? Maksimum adalah momen yang paling besar di tengah sini berapa? Nah, berarti apa? Di sini bisa tumpuan dan ini adalah lapangannya. Berarti saya ambil tumpuannya adalah minus 5,2 ya. Saya anggap seperti itu. Berarti tumpuan arah X. Nah, tumpuan arah X adalah 5,2 ya. Kemudian lapangan arah X, ya lapangan arah X adalah 3,7 ya. 3,7.
Nah, kemudian sudah terisi. Sekarang kita ubah dia menjadi momen arah Y. Ya. Momen arah Y berarti kita pilih momen arah 22. Kemudian oke. Nah, kita catat berarti apa? Negatifnya 3,7 ya atau 3,8 saya genapkan. MTY yang ini 3,8 ya. Kemudian ini MLY-nya, momen ultimat arah Y-nya adalah 3,4 ya. Saya genapkan jadi 3,4. Nah, 3,4. Nah, sudah. Nah, dari sini ya, ini boleh kalian hitung masing-masing. Artinya lapangan arah X dibutuhkan tulangannya diameter berapa, jaraknya berapa. Kemudian lapangan arah Y diameternya sama, tapi jaraknya bagaimana? Apakah lebih rapat, apakah lebih renggang? Tumpuan arah X juga sama, Y juga sama. Atau boleh kita ambil yang paling besar saja. Ya. Boleh kita ambil paling besar di antara semua ini. Ya, berhubung ini paling besar berarti kita ambil 5,2. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalau kita ambil yang terbesar ini, ya kita hanya hitung satu kali, berarti nanti diameter dan jarak tulangannya untuk arah X dan arah Y, tumpuan maupun lapangan itu akan seragam. Misalkan diameter 10, jaraknya 15 cm, maka arah X, arah Y, tumpuan ataupun lapangan akan seragam semua. Tapi kalau kalian pengen pisah-pisah itu lebih bagus, artinya bisa lebih efisien tulangan yang akan kita gunakan. Nah, sehingga apa? Kalau saya sudah inputnya seperti ini, ya berdasarkan SAP 2000, ini mau saya hapus juga tidak akan masalah. Ya, ini akan saya hapus, itu tidak akan masalah. Itu tidak akan mempengaruhi nilai di sini. Ya, karena angka-angka ini itu akan berpengaruh jika kita ingin menghitung secara metode konvensional tanpa harus mengambil dari SAP 2000-nya. Ya, jadi mau ini dihapus ya silahkan, atau enggak ya juga enggak masalah. Ya. Nah. Oke. Kalau sudah kita hitung lagi penulangan platnya, ya sama saja seperti ini. Nah, kita ambil juga. Nah, di sini kalau di Excel ini sudah ada yang saya sedikit revisi atau sedikit saya edit ya. Kalau di Excel sebelumnya ya, pertama kali saya download, di sini tertulis 0,025 ya, rasio tulang minimum plat. Nah, ini saya modifikasi menjadi 1,4 dibagi F yield, berarti 0,058 ya. Supaya nanti row minimumnya bisa lebih besar di situ. Nah, kita lihat row perlunya sekian, row minimumnya sekian, berarti kita ambil yang row minimum. Nah, sudah kita hitung semuanya seperti ini, berarti dapatlah. Kita dapat diameter 10 dengan jaraknya adalah 140 mili. Di mana as perlunya sekian, yang terpasang adalah ini. Nah, ini kalau kita ambil rasio, itu juga bisa kita ambil rasionya yang terpasang, yang diperlukan dibagi dengan yang terpasang. Nah, rasionya adalah 0,98, itu hampir kritis sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian nanti benar-benar sudah terjun ke proyek ya, kalau saya biasanya saya tidak yakin kalau saya pasang seperti ini. Nah, ini akan saya modifikasi, misalkan saya ambil di sini menjadi 100 ya, 100 saja, jadi diameter 10, jarak 10 cm, maka akan menjadi rasionya 0,7. Nah, berarti akan lebih aman dia ketimbang tadi. Kalau tadi dia aman tetapi dia termasuk kritis sebenarnya. Nah, jadi saya jadikan seperti ini. Cuma sebenarnya kalau rumus ini kalian perhatikan, sebenarnya walaupun tadi saya pasang 140, kita masih ingat tadi row perlunya hanya segini, tapi row minimumnya segini. Nah, ya kan? Kenapa row minimumnya kita ambil segini? Ya, nggak ambil row perlunya aja, karena ini adalah syarat dari defleksi ya. Jangan sampai kalau kita ambil row terlalu kecil, ya, nanti defleksinya akan menjadi sangat besar. Nah, itu akan menjadi sangat tidak nyaman atau malah membahayakan. Sehingga ada syarat row minimumnya. Nah, boleh kalian ambil 140 atau kalian genapkan saja 100 di sini supaya rasionya semakin kecil ya.
berarti angka keamanannya akan semakin besar. Untuk plat cukup sampai di sini juga boleh ya. Kalau kalian teruskan sampai lanjutan juga silahkan bisa saja ya. Tapi kalau di lanjutan maka dia perlu nilai-nilai tadi yang ada di atas sini ya. Karena kalau ini sudah saya hapus maka dia tidak akan terhitung lagi ya. Jadi sebenarnya cukup sampai sini itu sudah silahkan saja bisa dijadikan laporan. Nah, untuk balok dan plat seperti itu caranya ya. Kalau untuk kolom, nah di sini saya menggunakan diagram interaksi ya. Interaksi di sini saya menggunakan kolom dua sisi, itu termasuk metode perhitungan yang cukup mudah dibandingkan kolom 4 sisi karena itu termasuk rumit. Nah, kalau kolom dua sisi seperti ini ya, yang kalian nanti bisa ganti adalah yang bagian tengahnya ya, yang di warna kuning ini. Tapi untuk yang hitam ini jangan dirubah karena sudah terlink dengan rumusnya. Kenapa jadi ada seperti ini semua? Ya, ada 16 titik. 16 titik ini artinya adalah jumlah poin-poin diagram interaksinya. Apakah harus 16? Itu tidak mesti harus 16. Semakin banyak poinnya, maka nanti kurvanya akan semakin smooth dia. Tapi 16 titik pun dia sudah cukup smooth, jadi tidak perlu ditambah lagi. Tidak masalah. Yang kita isi adalah yang ini, yang warna kuning ini. Apa artinya? Adalah kondisi di mana dia balance. Ya, titik di mana dia balance. Jadi yang di sini untuk dia C-nya di atas garis balance ya. Di bawah garis balance. Kalau ini dia di atas titik balance-nya. Oke, selanjutnya ukuran kolom kita 30 kali 30. Ya, berarti saya isi 300 ke 300. DS-nya boleh 40 mili atau 20 mili ya, silahkan. FC aksennya 20 MPa, FU-nya 300 MPa, N-nya 3 buah. Ya. Nah, N3 buah ini maksudnya adalah begini ya. Nah, maksudnya begini. N3 buah ini bukan artinya dia seluruhnya ada 3 buah, tapi di atas cuma ada 3 dan di bawah ada 3. Jadi N di sini adalah di atas 3, di bawah 3. Berarti totalnya ada 6. Jangan kalian isi 6 di sini ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau 6 berarti di atas dia ada 6 semua, di bawah ada 6 semua. Berarti total ada 12. Misalkan kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti isi saja 2 di sini. Ya, diisi 2. Ya, tapi kalau kalian isi 3, 3 ya. Berarti jadi seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ingat, ini adalah kolom dua sisi perhitungannya. Misalkan pun perhitungan ini ya, ini kolom dua sisi kalian pasang di lapangan menjadi kolom 4 sisi. Artinya di sini ada 1, 2, 3, ada lagi 1, 2, 3, itu kolom dua sisi. Kalau 4 sisi berarti ada 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan 1, 2, 3, maka tulangannya juga diambil 3 di sini. Asalkan B dan H-nya sama, itu nggak perlu kalian hitung lagi, dia mau arah terhadap arah sini atau arah sini, itu kekuatannya sama. Tapi kalau B dan H-nya itu berbeda dimensinya, otomatis kekuatan yang kita tinjau seperti ini dengan kekuatan yang kita dorong dari sini, itu pasti ada perbedaan. Ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kekakuannya. Oke, ini semua sudah dibahas di beton 2 ya, nanti di beton 1. Nanti silahkan dibuka lagi Excel-nya ataupun materinya. Oke, kemudian diameter tulangannya saya ambil diameter 16, tulangan gesernya saya ambil diameter 10. Kemudian ini sudah masuk rumus, artinya D ya, tinggi efektifnya ya. Kemudian ada Y bar. Y bar adalah setengah dari H-nya ya. Kemudian AS dan AS aksen. Ingat, kalau AS berarti untuk tariknya, AS aksen untuk tekannya. Beta 1 saya ambil 0,85 ya, karena FC aksen kurang daripada 30 MPa. C ya, C balance ini ada rumusnya, nanti bisa kalian lihat di teorinya dan seterusnya. Dapatlah kita hubungan PMN sampai dengan PPN di sini ya. PMN sampai dengan PPN. Ya, ini adalah koordinat ya. Koordinat kalau kita lihat di sini, nah ini belum saya tulis ya. Ke atas ini adalah
PPN, ya, ke kanan adalah PMN, ya, atau momennya ini adalah gaya aksialnya. Berarti apa? Koordinat di sini, ya, ini adalah 78 dan 484. Ya, kita plot. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah baru kita lihat di atasnya, ya. Lihat di atasnya. Nah, di atas sini, ya. Di sini harus dia menjadi tekan murni, ya. Kalau tekan murni berarti posisinya ada di sini. Ya, artinya apa? Gaya tekannya ada, tapi momennya dia 0. Ya, gaya tekannya ada, tapi momennya dia 0. Bagaimana caranya? Nilai C ini yang harus kita rubah, ya. Nilai C ini harus kita rubah, ya. Kita coba-coba angkanya itu agar dia menjadi 0. Misalkan ini saya rubah ya, 412. Nah, kalau 412 dia masih 0. Kalau misalkan 420, nah dia minus 6, berarti saya kecilkan menjadi 411 atau 412. Nah, itu boleh seperti itu. Begitu juga dengan yang di bawah sini. Kalau yang di bawah sini, dia harus menjadi momen murni. Berarti momennya ada nilainya, gaya aksialnya tidak ada. Berarti ini yang kita rubah. Ya. Identiknya adalah ini selalu akan naik ke atas angkanya. Ya. Dia akan membesar, sedangkan di sini angkanya akan semakin mengecil. Ya, mengecil. Oke. Nanti di sini ada FS action pakai, ya. Di sini ada FS actionnya. Nah, sebenarnya gini. Kapan kita gunakan ini? Ya, 400. Kapan kita gunakan yang di sini nilainya? Ingat, F-yield kita adalah 400 MPa. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 400 MPa, maka kita pakai adalah 400. Tapi kalau dia 360, maka kita ambil 360. 342 kita ambil 342. Karena apa? Ini di bawah dari F-yield. Ya. Kalau misalkan dia lebih besar seperti ini, berarti yang kita ambil adalah F-yield-nya 400 MPa. Nanti silakan lagi lihat di teorinya di batuan 1. Nah, kalau sudah, tinggal kita plot kurvanya, ya. Tinggal kita plot. Nah, plot di sini saya bagi dua warnanya. Ada warna merah, ada warna biru. Kalau warna merah, ya, kalau kita perhatikan, ingat kolomnya hanyalah 300 kali 300. Di sini nilai C-nya, ya. Nilai C di sini ini sudah turun tinggi banget, melebihi 400 nilai C-nya. Sudah melebihi 300. Nah, sini ada 278. Di sini sudah 322. Nah, berarti saya stop di sini garisnya. Ini ada garis yang warna merah. Ya, serat seperti ini. Untuk birunya adalah dari sini sampai dengan atas. Apa artinya? Artinya, kalau saya pisah seperti ini, maka ini bisa saya bikin garis bantu di sini. Ya, garis bantu lurus seperti ini. Berarti kapasitas si kolom bukan dari sini sampai sini, tetapi melainkan dari ini, ya, lurus seperti ini, kemudian baru parabolik seperti ini. Andai kata titik ini, ya, titik ini adalah hasil gaya luarnya, ya, ini nanti kita plot dari hasil subnya. Kalau titik ini dia berada di sini, itu berarti dia bisa saja akan failure, ya, karena apa? Sudah lebih dari garis netralnya. Berarti dia aman, dikatakan aman jika dia berada di dalam kurva sini. Ya, berada di dalam kurva ini. Nah, sekarang gini, dia aman tetapi sebenarnya dia masuk kategori runtuh apa? Kalau dia aman tapi runtuh tekan, berarti ya, dia ada di atas garis balance. Kalau dia berada di bawah garis balance, berarti dia akan termasuk kategori runtuh tarik. Oke, sekarang ini adalah kapasitasnya. Ya, ini adalah kapasitas dari si kolom. Sekarang kalau kita pengen meninjau apakah kolom ini aman apa tidak, ya, dengan tulangan saya pasang 3 buah seperti ini, atas 3, bawah 3, nanti samping juga 3, kanan juga 3, ya. Apakah aman? Maka saya akan cek terlebih dahulu, ya. Nah, kita jadikan lagi tampilan XZ, ya, tampilan tampak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tampilkan dulu nilai momennya. Ya.
momennya, momen 33 boleh kita tampilkan. Di sini misalkan saya menggunakan kolom tepi ya. Kolom tepi seharusnya nanti berarti ada 2 titik nanti harus kita bikin. Ya, pertama kolom tepi dulu, misalkan seperti ini. Kolom tepi ini saya ambil momennya adalah 17,6, berarti saya ambil 18, misalkan seperti itu. Ya, momennya adalah 18. Nanti kalian perhatikan di sini, ini pasti akan bergerak. Nah, dia akan bergerak ke sini. Ya, 18 posisi di sini. Gaya aksialnya adalah sebesar, kita lihat, gaya aksialnya adalah sebesar 198, atau saya ambil 199 ya. 199. Nah, di sini berarti dia masih berada di atas garis balance, berarti dia sebenarnya aman karena dia tidak keluar dari garis merah ini. Tetapi kalau dia runtuh, maka akan terjadi runtuh tekan di situ, bukan runtuh tarik atau tekuk dari momennya. Ini adalah untuk kolom tepi. Nah, sekarang saya bikin untuk kolom bagian dalam. Ya, kolom bagian dalam. Kolom bagian dalam sini, ya. Kalau kita perhatikan, momennya adalah 1,9. Berarti saya ambil 2 ya momennya. Saya ambil momennya adalah 2. Kemudian gaya aksialnya adalah sebesar 326 ya, atau saya ambil 327. Nah, cara membuatnya adalah dengan cara klik dulu diagramnya, klik kanan, kemudian select data, kemudian kita pilih add data, sumbu X-nya adalah yang momen, ya. Sumbu Y-nya adalah untuk yang gaya aksialnya. Nah, dapat sudah. Berarti titiknya ada di sini. Nanti kalian bisa beri nama. Kalau yang hitam untuk kolom bagian tepi, ini untuk kolom bagian tengah, lantai 1, nanti lantai 2 di mana. Jadi titiknya bisa banyak. Satu diagram ini titiknya bisa banyak. Kenapa boleh seperti itu? Karena di contoh soal ini, kolomnya kita pasang seragam. Artinya dimensinya sama, jumlah tulangannya pun juga sama. Berarti kapasitasnya pasti sama. Yang membedakan adalah gaya dalamnya. Ya. Yang penting titik ini ya jangan sampai dia keluar dari diagram merah. Ini misalkan saya ubah menjadi 80 ya. 80, maka posisi ada di sini ya. Kalau posisinya dia ada di sini, berarti dia pasti akan failure. Ya. Dia akan failure, tetapi failure-nya akibat momen yang terlalu besar. Berarti apa? Dia failure akibat tarik atau buckling nanti. Kolomnya akan tertekuk. Nah, tapi kalau misalkan saya ambil dia di sini 1000 ya, gaya aksial 1000. Nah, berarti dia juga tidak aman, tapi dia runtuhnya akibat tekan yang dominan dibandingkan momennya. Tapi kalau misalkan saya jadikan dia di sini ya, misalkan ini 800 ya, kemudian ini menjadi 50. Nah, berarti dia tetap masih aman. Amannya pun dia runtuh tekan kalau misalnya dia tidak runtuh. Nah, saran saya, dan memang kalau kita lihat baca peraturan, kita diharapkan untuk mendesain sebuah kolom itu dia aman, tetapi amannya masuk di daerah kategori runtuh tekan ya. Kalau ditarik nanti bisa berbahaya. Karena apa? Nanti kita belum memperhitungkan pembesaran momen di sini. Jadi hati-hati. Kalau kalian mendesain seperti ini, jangan terlalu mendekati tepi sini. Dikhawatirkan kalau ada pembesaran momen, dia akan bergerak momennya ke samping sini. Nah, itu malah mengakibatkan kolom kita tidak aman. Jadi kalau bisa, koordinatnya, titik-titiknya itu ada di sekitaran sini. Ya, supaya menjaga-jaga kalau misalnya terjadi pembesaran momen, dia tidak akan bergerak atau bergeser terlalu jauh. Oke, saya rasa cukup itu. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana untuk menghitung penulangan balok, bagaimana untuk menghitung penulangan plat, kemudian bagaimana untuk menghitung penulangan kolomnya. Nanti untuk sengkang kolom itu sama saja seperti kita menghitung sengkang pada balok ya, sama saja. Nanti silakan Excel ini kalian download saja, kalian pelajari ya. Nanti bisa kalian gunakan. Baiklah, mungkin sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.